Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fitri Andini dengan NIM 2107619. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang pengantar sistem operasi. Yang pertama, definisi sistem operasi. Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak komputer yang mengatur dan mengendalikan operasi dasar sistem komputer program yang bertindak sebagai perantara antara user dengan komputer hardware. Menurut para ahli, menurut Muhammad Suyanto, pengertian sistem operasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komponen software atau perangkat lunak yang mempunyai fungsi untuk mengontrol semua kegiatan yang telah dilakukan oleh komputer. Yang kedua, menurut Ferry Indayuda, pengertian sistem operasi adalah sistem yang diperlukan supaya komputer bisa menjalankan seluruh aplikasi program maupun software yang ada di dalamnya. Yang ketiga, menurut Ibrahim Silbersas Galvin Gagne 2003, pengertian sistem operasi adalah sebuah program yang bekerja sebagai perantara antara klien atau pengguna dengan hardware komputer. Fungsi sistem. Fungsi sistem yaitu yang pertama melakukan fungsi manajemen sistem berkas. Yang kedua, mengendalikan berbagai sumber pada sistem, seperti disk dan printer. Yang ketiga, mengatur sejumlah pemakai yang menggunakan sistem bersama here. Yang keempat, membentuk penjadwalan proses-proses di dalam sistem. Kategori sistem operasi. Sistem operasi dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, single user sampai single tasking atau SU atau ST, yaitu satu komputer hanya bisa digunakan oleh satu user dan hanya bisa menjalankan satu program di satu waktu. Contohnya seperti DOS atau Disk Operating System, seperti MS atau DOS, Microsoft DOS, dan IBM Compatible. Yang kedua, PC DOS atau Personal Computer DOS sampai IBM. Yang ketiga, DR DOS atau Digital Research DOS Novell. Kategori yang kedua yaitu multi-user single tasking atau MUST, atau yang sering disebut dengan multi-user single tasking, merupakan satu komputer dapat digunakan oleh banyak user, namun tiap user hanya bisa menjalankan satu program atau aplikasi dalam waktu bersamaan atau dalam satu waktu. Contohnya seperti Novell NetWare 3x4X. Yang ketiga, single user. Single user sampai multitasking atau SUMT, merupakan satu komputer yang dipakai oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program di satu waktu, atau seperti tampilan desktop GUI. Contohnya seperti Windows, MacOS, Linux, Java Desktop System, Symbian, Palm OS, dan lain-lain. Dan kategori yang terakhir yaitu multi-user atau multitasking, yaitu satu komputer dipakai bersamaan oleh banyak user yang dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Contohnya seperti Unix, Linux, FreeBSD, Sun Solaris, dan yang lainnya. Sistem operasi turunan Unix atau Windows dengan aplikasi Citrix MetaFrame atau hardware Office Station, dan lain-lain.
Sejarah perkembangan sistem operasi. Sejarah perkembangan sistem operasi yang pertama, generasi pertama dari tahun 1945 sampai 1955. Generasi yang pertama yaitu belum ada sistem operasi. Sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung atau manual dan hanya bisa digunakan untuk menghitung lebih kurang atau lebih. Sejarah perkembangan sistem operasi yang kedua, generasi kedua, dari tahun 1955 sampai 1965. Komputer masa ini adalah batch processing system, yaitu pekerjaan job, dikumpulkan dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Yang kedua, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi dasar sistem operasi telah ada. Seperti operasi sistem, yaitu terbagi menjadi job 1, job 2, job 3, dan job 4. Sejarah perkembangan sistem operasi yang ketiga, generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980. Sistem komputer masa ini ciri-cirinya adalah sistem komputer dikembangkan untuk melayani banyak pemakai interaktif sekaligus dan online secara langsung dihubungkan ke komputer. Sistem komputer menjadi multi-user dan multi-programming. Multi-programming komputer melayani banyak proses atau job, program yang dijalankan sekaligus pada satu waktu. Yang ketiga, karena komputer harus menanggapi permintaan pemakai secara cepat, maka dikembangkan teknik time sharing, sehingga pemakai-pemakai merasa dilayani terus-menerus, padahal sebenarnya digilir persatuan waktu yang singkat. Sejarah perkembangan sistem operasi yang keempat. Pada generasi keempat pada tahun 1980 sampai 1999, meningkatnya kemampuan komputer desktop atau PC dan teknologi jaringan TCP atau IP. Kenyamanan dalam mengoperasi sistem komputer yaitu dengan adanya GUI atau Graphical User Interface, atau yang dimaksud dengan antarmuka komputer berbasiskan grafis yang nyaman. Pada tahun 1990 dimulai era komputasi tersebar atau distribusi computing dengan teknologi distribusi operating system, yaitu sistem operasi yang diperuntukkan jaringan komputer. Yang ketiga, pemakai tak perlu menyadari keberadaan komputer-komputer yang terhubung, di mana pengalokasian kerja sudah secara otomatis dilaksanakan sistem operasi. Pemakai memandang jaringan komputer sebagai satu unit prosesor yang besar, walaupun sebenarnya terdiri dari banyak prosesor atau komputer yang tersebar. Peranan sistem operasi. Peranan sistem operasi yaitu terbagi menjadi bertindak sebagai pemerintah, pemerintah yaitu mempengaruhi pengguna komponen sistem komputer yang tepat, seperti H-W, W, dan data. Yang kedua, mempengaruhi penggunaan komponen sistem komputer yang tepat. Yang ketiga, dipandang sebagai research allocator, yaitu manajer dari research, CPU time, memory space, file storage atau I/O device, dan lain-lain. Yang kedua, memberi research bagi program tertentu dan user sesuai dengan kebutuhan yang ada dipandang sebagai research allocator. Dan yang terakhir, menentukan permintaan yang diberikan research sehingga sistem komputer berjalan efisien dan fair. Dan yang terakhir, dipandang sebagai control program, yaitu mengontrol perangkat I/O dan program user yang berbeda,
mengontrol eksekusi program user untuk mencegah error dan penggunaan komputer yang tidak tepat. Komponen sistem operasi. Yang pertama yaitu ada perangkat keras. Perangkat keras yaitu sumber daya utama untuk proses komputasi yang terdiri dari CPU, memori, dan perangkat input-output. Yang kedua, sistem operasi, yaitu melakukan kontrol dan koordinasi pengguna perangkat keras pada berbagai program aplikasi untuk user-user yang berbeda. Yang ketiga, program aplikasi, yaitu menentukan cara sumber daya sistem digunakan untuk menyelesaikan permasalahan komputasi dari user. Contohnya seperti compiler, sistem basis data, video games, program bisnis, dan banyak lagi yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu user, yaitu yang menggunakan sistem. Sebagai contoh seperti orang, mesin, ataupun komputer yang lainnya. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.